Yang pertama adalah saat ini yang boleh melakukan tatap muka adalah semua di PPKM. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Imam SP di channel Imam SP. Baik, ada berita menarik ya di akhir-akhir minggu ini ya, mengenai tentang tatap muka untuk para siswa kita, murid kita ya di sekolah ya, yang sekarang sudah mulai dilaksanakan, namun dengan prosedur-prosedur tertentu ya tentunya. Jadi di sini saya kutip dari Jakarta ya, di CNBC Indonesia, bahwasanya Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, Mas Nadiem Makarim, jadi memberi kode baru soal sekolah ya, mengenai untuk tatap muka, di mana ia mengimbau daerah PPK ya, PPKM level 3, 2 dan level 1 melakukan sekolah ya secara tatap muka ya, sekolah tatap muka namun terbatas seperti itu. Dan kemarin juga saya perhatikan ya, dari beberapa sekolah sudah mulai banyak mempersiapkan diri dan tentunya juga mengisi form-form angket ya, sebagai salah satu prosedural untuk persiapan ya tatap muka di sekolah. Dan dalam aturan PPKM pemerintah pusat, sekolah tatap muka memang sudah bisa dilakukan di wilayah PPKM level 3, 2 dan level 1. Namun kapasitasnya itu maksimal 50% ya dari jumlah kelas yang ada, dan 2 jam ya, 2 jam setengah kalau tidak salah dalam sehari, dan berlangsung 2 kali dalam seminggu. Jadi kalau dalam satu kelas muridnya biasanya itu 40, maka ya kalau 50%-nya 20, tentunya dengan mentaati protokol kesehatan yang sangat ketat ya, dengan menggunakan masker, lalu membawa hand sanitizer, dan juga tentunya untuk pihak sekolah pun juga harus ya banyak menempatkan atau menyiapkan tempat-tempat wastafel ya, atau untuk cuci tangan ya, seperti itu. Dan ini sudah mulai berlangsung di hari Senin ini, sudah ada beberapa sekolah di mana kalau tidak salah hampir cukup banyak ya sekolah-sekolah yang dipersiapkan ya, atau yang sudah bisa memulai tatap muka ya dengan prosedur tersebut. Kurang lebih ada 610 yang ada di Jakarta yang sudah disiapkan ya. Oke ya, jadi di sini saya kutip lagi dari sumber yang tadi ya, melalui sumber NCBC Indonesia, bahwasanya di sini Mas Nadiem Makarim mengatakan, pertama, hal yang mungkin mispersepsi bahwa vaksinasi itu bukan prakondisi atau kriteria untuk pembukaan sekolah. Jadi ternyata ini mispersepsi ya, bahwasanya vaksinasi itu bukan prakondisi atau kriteria untuk pembukaan sekolah. Jadi itu bukan kriteria ternyata. Ya. Jadi saya ulangi lagi, vaksinasi itu bukan keperluan atau kondisi pemerintah untuk membuka sekolah. Itu kata Mas Nadiem Makarim ya. Kondisinya yang boleh harus berada di level 1 sampai 3. Itu saja. Jadi yang bisa untuk buka sekolah secara tatap muka yang berada pada level PPKM 1 dan sampai 3 ya, seperti itu. Bukan masalah vaksin atau sudah atau belumnya ya. Jadi bagi siswa yang belum divaksin pun bisa mengikuti pembelajaran tatap muka asalkan ada persetujuan dari orang tua. Ya, ini yang menjadi menarik ya, karena memang sama-sama kita ketahui untuk vaksin itu ya, memang tidak semua orang bisa melakukan itu, dikarenakan ya mungkin ada catatan-catatan atau riwayat-riwayat kesehatan ya. Jadi yang ya riwayat kesehatan yang setidaknya tidak memungkinkan untuk vaksin, ya mau tidak mau kan tidak bisa vaksin gitu.
Kalau syarat utamanya harus sudah vaksin, wah repot nanti ya kan. Bagaimana bagi mereka yang memiliki riwayat tidak bisa vaksin? Nah, sementara itu Ketua Umum PGRI ya Munifar Rosyidi mengatakan secara nasional baru 57% yang bisa memenuhi persyaratan. Vaksinasi tenaga pendidik juga belum sampai 60%. Jadi ya baru separuhnya ya, kurang lebih ya. Jadi itu ya. Nah, DKI Jakarta sudah mencapai 90% yang vaksin pertama, dan sebagai role model itu dengan segala fasilitasnya bisa mendorong dan meningkatkan syarat sekolah tatap muka. Tapi daerah lain agak kurang ya, seperti itu. Nah, di sini adalah masalahnya bukan pada pembatasan PPKM itu sendiri, tetapi pada perlindungan yang disiapkan, karena pendidikan adalah salah satu interaksi. Ya. Nah, interaksinya harus dijaga dalam satu ruangan meski dibagi dalam jumlah siswanya. Ya, jadi vaksinasi untuk guru dan tenaga pendidik harus menjadi syarat utama PTM terbatas. Jadi memang ya para dewan gurunya memang ya diusahakan kalau bisa ya sudah vaksin semua gitu. Jadi ya agar memang ya sama-sama saling menjaga ya. Siswa pun juga sudah memiliki kekebalan antibodi melalui vaksin, begitupun juga dengan para dewan gurunya. Namun sekali lagi memang kendalanya tidak semua orang itu bisa divaksin ya. Apabila ya contohnya dikarenakan ada riwayat-riwayat penyakit ya, penyerta yang tidak bisa untuk divaksin seperti itu. Nah, ini menarik ya, menarik. Nanti kita coba ulas. Nah, di sini jadi keputusan ya berdasarkan SK Dinas Pendidikan DKI nomor 883/2021 tentang penetapan satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas ya, pembelajaran campuran tahap 1 pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, dan SK diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2021. Dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, pembelajaran campuran tahap 1 pada masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat satuan pendidikan melakukan pembelajaran tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian bunyi diktum kedua SK tersebut. Nah, sekarang yang coba kita coba ulas ya. Artinya pemerintah melalui Dinas Pendidikan di DKI Jakarta sudah mempersilahkan untuk beberapa sekolah ya sesuai SK yang sudah diterbitkan dengan aturan yang ada untuk melaksanakan kegiatan tatap muka ya, seperti itu dengan komposisi siswa terbatas 50% dalam satu kelas, biasanya seperti itu ya. Nah, di sini yang menarik adalah angka COVID yang ada di Jakarta ya, yang ada di DKI ini memang syukur alhamdulillah ya sudah mulai melandai, dan saya rasa ya ini sangat penting sekali. Karena kenapa sih kita pengen banget atau pemerintah ya setidaknya memang harus berupaya ya agar tatap muka itu segera dapat dilaksanakan, karena memang ini juga mempengaruhi dari psikologi anak itu sendiri ya, yang mana hampir 2 tahun belajar secara daring itu memang sangat ya bisa dikatakan menurut saya kurang efisien ya. Menurut saya sekali lagi kurang efisien, karena memang belajar dengan menjelaskan ya atau mendapatkan arahan secara langsung dengan secara daring itu suasananya sangat berbeda, baik dari suasana kebatinan serta juga suasana dalam menangkap pembelajaran itu sendiri gitu. Karena memang ada sesuatu yang setidaknya ya tidak serta-merta semua bisa dilakukan secara daring gitu, atau dapat dilaksanakan dengan maksimal secara daring, maka harus dilaksanakan dengan tatap muka. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas itu akan berdampak pada sumber daya manusia yang ada ya. Ya mungkin kalau pengalaman yang saya rasakan sebagai pendidik ya setidaknya dapat mempengaruhi sumber daya manusia yang ada. Artinya anak didik kita tentunya tidak akan maksimal menyerap materi yang diberikan oleh bapak ibu gurunya, berbeda ketika dengan tatap muka terjadi ya. Jadi tentu pengetahuannya akan sangat terbatas ya akan sangat terbatas seperti itu. Ditambah lagi ya bisa dikatakan
dengan secara daring juga membutuhkan pengeluaran biaya yang cukup lumayan, karena dengan menggunakan paket kuota jaringan internet ya, itu kan juga sangat mempengaruhi ya, belum lagi gadget ya, itu juga sangat mempengaruhi ya. Jadi ya lebih banyak memakan paket kuota lah, seperti itu. Jadi agak memang sangat kurang maksimal. Dan jelas ya, selain psikologi tadi juga mempengaruhi dari pihak guru, juga dari pihak murid itu sendiri. Maka memang ya di sini memang pemerintah sangat didorong ya untuk segera melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka di sekolah, walaupun dengan prokes yang cukup ketat. Dan kemarin juga sudah saya lihat dan sudah saya rasakan sendiri, memang sudah ada beberapa sekolah-sekolah yang menyiapkan ya sarananya, serta juga tentunya mengisi link-link yang diberikan oleh pemangku kepentingan sebagai salah satu syarat prosedur untuk pengajuan dan persiapan tatap muka di sekolah ya. Dan mulai hari Senin tanggal 30 Agustus ini sudah berjalan beberapa sekolah yang sudah ditunjuk tentunya dan dianggap layak untuk dijadikan role model atau pantas untuk sekiranya sudah melaksanakan pembelajaran secara tatap muka ya. Walau demikian tetap memang ada risiko ya, tetap itu selalu ada risiko yang setidaknya memang harus diantisipasi juga tentunya. Apa sih resikonya? Tentunya jangan sampai akan ada klaster baru nih ya, peningkatan COVID ya. Tentu kita nggak berharap demikian ya, maka tentunya harus dipersiapkan dengan baik dan dengan matang. Dan yang paling penting adalah sadar akan hal tersebut lah ya. Jadi sama-sama saling menjaga. Contohnya apa ya, jangan sampai nanti ada pengelompokan atau kerumunan massal ya, lalu bagaimana nanti protokol kesehatannya dijaga dengan sungguh-sungguh satu sama lain ya, menggunakan masker ya, segala macam. Lalu nanti ya, walaupun masih banyak pertanyaan ya, apakah nanti dari rumah harus ke sekolah langsung menggunakan seragam ya, atau diganti dulu ya, membawa salinan agar seragam yang atau pakaian yang kita gunakan dalam perjalanan itu kita amankan dulu di sekolah, kita ganti salin dengan seragam sekolah ya, takut membawa virus dari luar ya. Atau nanti mungkin orang tua ya dapat menjemput anaknya ketika pulang ya, mulai menjemput dan mengantar ya ke sekolah. Karena kalau menggunakan transportasi umum, apakah itu sangat mengkhawatirkan ya, atau layak atau tidak. Nah, ini juga perlu menjadi catatan ya, karena kan otomatis dengan kalau ada siswa atau guru yang menggunakan kendaraan umum kan akan banyak berinteraksi dengan orang banyak tentunya. Nah, ini akan dikhawatirkan juga nih akan terjadi penularan atau ya terjangkit virus ya, karena kan bertemu dengan orang banyak di luar sana lalu dibawa ke sekolah. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi memang benar-benar ini harus dipahami betul-betul dan dijaga prokesnya betul-betul agar apa yang kita harapkan ya, apa yang kita tujukan itu dapat tercapai dengan baik tentunya. Jadi itu yang ya mengenai tatap muka sekolah ya. Tapi sih intinya memang kita berharap kegiatan tatap muka di sekolah itu ya dapat berjalan lah, walaupun mungkin tidak senormal seperti yang lalu-lalu ya. Tapi kita berharap ya kedepannya akan sudah mulai normal gitu. Makanya kita coba, kita lihat nantilah perkembangan kedepannya seperti apa. Jadi sekali lagi diharapkan untuk kalian semua para pelajar ya, tetap semangat belajar. Apapun yang mungkin ada yang sekolahnya sudah mulai belajar secara tatap muka, ada yang masih belum, tetap semangat, tetap bersabar dan selalu jaga protokol kesehatan. Lalu untuk para dewan gurunya juga tetap semangat ya, walaupun mungkin beban tugasnya akan bertambah, karena kalau secara role modelnya 50%, otomatis ada pembelajaran yang disiapkan secara tatap muka dan ada juga pembelajaran yang disiapkan secara daring ya atau online ya, seperti itu ya. Itu memang secara tidak langsung pasti menambah beban kerja, tapi tetap semangat ya. Sebagai guru saya rasa ya motivasinya pasti tinggi lah untuk mencerdaskan anak didik bangsa.
Dan untuk para orang tua, tetap tawakal, ikhtiar, dan semangat tentunya. Saya yakin orang tua pasti sangat berdampak sekali dengan pembelajaran secara online ini. Dan sekarang sudah mulai bisa tatap muka, walaupun masih ada beberapa sekolah yang belum. Ya kita doakan agar yang mungkin di Januari tahun depan 2022 semua sekolah sudah bisa melaksanakan kegiatan tatap muka walaupun dengan cara protokol kesehatan yang sangat ketat. Jadi sekali lagi untuk semuanya tetap semangat, tetap kreatif, dan semoga virus pandemi ini cepat berlalu dan kita tetap kreatif, dan tentunya kita sama-sama berdoa agar ke depan akan menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja ulasan yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran tatap muka sekolah. Ya, baik buruknya, positif negatifnya sama-sama dapat kita pahami, dan tentunya silakan jika ada yang ingin disampaikan melalui like dan komentar atau masukan yang positif tentunya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten berikutnya. Tetap stay di channel Imam SP. Ciao.